Oke, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya memindahkan aplikasi di kartu SD card atau kartu memori. Nah, ini saya jelaskan dulu. Fungsinya ini kalau HP kita itu penyimpanannya sedikit, kayak misalnya RAM penyimpanannya itu cuma 2 GB, tapi kita mau install aplikasi banyak, kita butuh aplikasi yang banyak. Nah, jalan alternatifnya itu kita pindahkan ke kartu memori supaya penyimpanan RAM HP kita itu atau perangkat HP tidak penuh, jadi tidak lemot kalau dipakai. Nah, tanpa lama-lama langsung saja kita masuk ke pengaturan. Sosial Baka, Google Play Store, telepon, message, kontak, pengaturan, gambar, pengaturan. Nah, ini karena saya pakai HP Samsung, jadi saya buat tutorialnya ini untuk semua merek HP. Karena kalau HP Samsung dengan HP Cina itu pasti tampilannya berbeda, dan saya tidak mungkin mau buat dua cara karena di sini saya tidak punya HP Cina, meskipun saya pernah pakai, tapi di sini saya hanya punya HP Samsung. Makanya saya mau buat pakai cara alternatif saja. Ini kita geser ke kanan. Pengaturan, telusuri setelan tombol. Nah, di sini ada telusuri atau cari. Kata telusuri atau kata cari ini kita klik. Mencari, menampilkan keyboard Indonesia, QWERTY. Kemudian kita tulis di sini versi. Sorry, saya lupa jelaskan tadi. Disclaimer dulu teman-teman, sorry. Ini kita aktifkan dulu mode pengembangnya supaya bisa kita pindahkan ke SD card aplikasi yang mau dipindahkan. Jadi kita aktifkan dulu pengembangnya. Di sana juga itu kita aktifkan nanti memori dengan dengan flash disk. Ini kita cari dulu versi J, fake, menutup menu fit R, E, J, R, N, F, R, hapus, dihapus, membuka, hapus. X, J, X, J, fake, menutup menu fit E, fake, E, R, ver, S, vers, O, I, versi. Nah, kita tutup dulu keyboardnya karena ini agak menghalangi. Karena di sini banyak. Kembali tombol. Membuka menu fitur keyboard Indonesia, QWERTY, disembunyikan. Kita geser ke kanan. Terbaru tombol depan tombol navigasi opsi lainnya. Hasil 3 tentang ponsel. Versi Android informasi perangkat lunak. Nah, ini versi Android informasi perangkat lunak. Versi kernel informasi perangkat lunak. Ini ada banyak ya kata-kata versi, tapi yang harus dicari itu keterangannya versi Android perangkat lunak. Versi Android informasi perangkat lunak. Ya, ini versi Android informasi perangkat lunak. Karena di sini ada banyak. Cuman ya masalahnya kalau teman-teman belum mengerti, ya memang harus pakai jalan manual, lewat manual. Cuman di sini saya tidak pakai HP Cina, jadi saya pakai untuk jalan alternatifnya. Tapi ini hanya satu dia. Tentang versi Android informasi perangkat lunak. Versi kernel informasi perangkat lunak. Versi NUX informasi perangkat lunak. Versi One UI informasi perangkat lunak. Versi pita dasar informasi perangkat lunak. Versi dokumen hukum Samsung informasi. Versi perangkat lunak penyedia layanan nomor PRGKT lunak aksesibilitas. Inversi warna peningkatan penglihatan. Versi Android informasi perangkat lunak. Nah, ini saja yang harus teman-teman ingat. Keterangannya itu versi Android informasi perangkat lunak. Nah, ini diklik. Informasi perangkat lunak. Kemudian kita geser ke kanan. Navigasi ke atas informasi perangkat lunak. Versi One UI 8 titik. Versi Android 16. Pembaruan sistem Google Play. Versi pita dasar A07. Versi kernel 6 Desember 2002. Nomor versi BP2A 250.605 031A3A075FXXS3BZA1. Nah, ini keterangannya nomor versi. Ini nomor versinya ini kita klik sebanyak 7 kali. Kita ketuk sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menampilkan keyboard sandi numerik. Nah, ini kalau teman-teman pakai kunci layar, dimasukkan dulu kodenya, misalnya PIN atau pola. Tapi kalau tidak pakai kunci layar, dia langsung aktif sendiri pengembangnya. 1. Setelan in keyboard sandi numerik tersembunyi. Nah, kita geser ke kanan. Batal tombol. Setelan ini hanya dimaksudkan untuk penggunaan pengembangan. Setelan dapat menyebabkan perang batal tombol. Ini di skip saja keterangannya. Kita geser ke kanan. Oke tombol. Kita cari oke atau konfirmasi. Ini ada 2 bahasa tergantung dari HP. Ini diklik oke. Kalau batal ini
dibatalkan. Batal tombol. Oke tombol. Nah, Informasi perangkat lunak. ini sudah aktif. Kita kembali dulu ke awal. Terbaru tombol. Aplikasi tutup semua tombol. Beranda One UI. Kita masuk lagi ke pengaturan. Go play. Fold place teleport message kontak. Pengaturan. Gambar pengaturan. Pengaturan. Kemudian kita geser ke kanan. Kita cari di sini ada karena saya pakai Samsung, ada di paling bawah terakhir. Ini saya scroll saja untuk mempersingkat waktu karena nanti videonya terlalu panjang. Opsi developer. Nah, ini namanya opsi developer. Kalau bahasa Indonesianya itu mod pengembang. Tapi tergantung dari HP karena kadang juga bahasa Indonesia, kadang juga bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya itu biasa dibilang keterangannya mode pengembang. Tapi ini karena bahasanya bahasa Inggris jadi opsi developer. Ini diklik. Opsi developer. Nah, ini karena agak banyak di sini fiturnya, kita tidak boleh salah klik. Nanti kalau salah klik, kalau kita tidak tahu fungsinya di dalam ini semua, terus kita salah klik, nanti handphonenya itu jadi rusak sistemnya, bisa dibawa lagi ke konter untuk servis. Nah, ini langsung saja di scroll dari bawah, di scroll ke atas sampai terakhir. Nanti di paling bawah terakhir itu baru kita geser ke kiri. Ini di scroll terus, jangan sampai terklik. Nah, ini langsung saja digeser ke kiri ya. Stilus tulisan tangan metode masukkan metode nonaktif beralih. Ini saya percepat saja. Paksa pilih alokasi nonaktif pengaman. Data berpenyimpanan. Max set max level isi nonaktif enable nonaktif multi nonaktif paksa pengelola aktifkan paks nonaktif beralih. Nonaktifkan nonaktif beralih. Nonaktifkan reset batas panggilan search nonaktif beralih. Paksa izinkan aplikasi standby. Nah, ini kita geser. Kalau kita geser kiri, kita menemukan keterangan aplikasi. Paksa aplikasi standby. Aplikasi standby. Paksa aplikasi standby. Nah, ini aplikasi standby. Di sini untuk teman-teman mengetahuinya, kita cari dulu keterangan aplikasi standby. Baru kita geser ke kanan satu kali, karena ini berdekatan dengan yang ini. Kita cari dulu aplikasi standby, kemudian geser ke kanan satu kali. Paksa izinkan aplikasi di eksternal membuat semua aplikasi dapat ditulis ke penyimpanan eksternal, terlepas dari nilai manifest. Nah, ini baru diaktifkan, ini paksa izin aplikasi di kartu eksternal. Ini diklik. Paksa izinkan aplikasi di eksternal membuat nonaktifkan pembatasan cross depan tombol. Ini paksa aplikasi diizinkan di kartu eksternal. Jadi teman harus hati-hati ya, telinganya harus peka sama pembaca layar, karena salah klik di sini nanti handphonenya atau HP-nya itu bisa rusak. Nggak rusak bagaimana sih, cuman nanti sistemnya agak ada yang terganggu. Paksa izinkan aplikasi di eksternal membuat depan tombol. Ini paksa izinkan aplikasi di eksternal. Ini diklik. Paksa izinkan aplikasi di eksternal membuat aktif. Nah, ini sudah aktif. Kita kembali. Kembali tombol. Di sini juga teman-teman kalau punya flashdisk, untuk mengaktifkan flashdisknya, biasanya kan kalau belum diaktifkan itu di sini nanti tidak ada notifikasi dari HP itu sendiri, tidak ada notifikasi masuk kalau ada file mau ditransfer ke flashdisk. Jadi diaktifkan dulu di sini mode pengembang. Kita cari namanya kayaknya itu namanya debugging USB. Ya itulah namanya kayaknya, debugging USB. Kan memang flashdisk itu kan bahasanya USB sama aja USB. Di sini dicari debugging USB, terus diaktifkan. Nah, yang lainnya itu saya tidak tahu, saya tidak mau klik sembarang. Jadi di sini hanya 2 yang diaktifkan sesuai kebutuhan teman-teman dan teman-teman mengetahui fungsi-fungsinya. Kalau tidak ditahu fungsi-fungsinya di sini apa, jangan diklik sembarang. Di sini saya aktifkan hanya 2, kartu memori eksternal dan USB atau flashdisk. Nah, ini sudah aktif. Kita keluar dari sini. Kembali tombol. Pengaturan. Kemudian kita scroll dulu ke bawah, kita geser ke kanan. Mode dan rutinitas. Untuk memindahkan aplikasinya ke kartu eksternal atau SD card. Suara dan pemberi tampilan kecerah baterai hemat wallpaper dan gaya tema layar depan kunci layar keamanan lokasi keselamatan akun dan Google layar fitur lanjutan laptop kebiasaan perawatan aplikasi default pengaturan aplikasi. Nah, ini diklik pengaturan aplikasi. Aplikasi. Nah,
Ini karena sudah banyak aplikasi yang saya pindahkan ke kartu eksternal. Ini saya sudah banyak pindahkan, tapi saya mau contohkan satu. Tadi sudah dihapus, sudah dikembalikan ke perangkat handphone atau perangkat HP yang Al-Quran Indonesia ini. Saya mau pindahkan lagi ke kartu SD. Al-Quran Indonesia 54,67 megabit. Nah, ini Al-Quran Indonesia, diklik. Info aplikasi. Kemudian kita geser kanan, cari penyimpanan. Navigasi ke atas info Al-Quran privasi pemberi izin waktu kelola non-aktif default. Atur sebab penggunaan. Data selu baterai 0% penyimpanan 62,71 megabit digunakan di penyimpanan internal. Kemudian diklik. Penyimpanan. Kita geser lagi ke kanan. Navigasi ke penyimpanan Al-Quran Indonesia versi penyimpanan digunakan memori perangkat. Nah, ini keterangannya penyimpanan digunakan di memori perangkat. Nanti kalau sudah dipindahkan ke kartu SD card, nanti dia keterangannya seperti ini juga. Ubah penyimpanan digunakan memori depan tombol. Penyimpanan digunakan di memori eksternal. Nah, ini kita Penyimpan ubah tombol. Kita geser ke kanan, kita cari ubah. Ubah tombol. Nah, ini ubah. Ubah lokasi penyimpanan. Kemudian kita geser ke kanan. Memori perangkat dicentang. Kartu SD tidak dicentang. Nah, ini kartu SD, diklik. Penyimpanan ekspor Al-Quran Indonesia. Kemudian kita geser ke kanan lagi. Ekspor Al-Quran, mengekspor Al-Quran Indonesia, pindah tombol. Ini kita klik pindahkan. Nah, setelah kita klik pindahkan ini, teman-teman jangan tutup dulu aplikasinya. Jangan diganggu-ganggu dulu layarnya sebelum mengekspor. Nah, ini diklik pindahkan ini. Transfer Al-Quran Indonesia. Nah, transfer posisi kemajuan 92. Nah, ini agak cepat. Info aplikasi. Nah, ini kalau sudah pindah, dia keluar sendiri dari sini. Kita lihat lagi, kita geser ke kanan, cari penyimpanan. Penyimpanan 62,70 megabit digunakan penyimpanan. Kita geser ke kanan. Navigasi penyimpanan Al-Quran penyimpanan digunakan penyimpanan eksternal. Nah, ini sudah pindah ke kartu eksternal. Sudah ada keterangannya penyimpanan digunakan di kartu eksternal. Nah, kalau kita mau rubah lagi, kita pindahkan lagi ke memori perangkat di memori HP. Ubah tombol. Ini kita klik lagi ubah. Ubah lokasi penyimpanan. Kita geser ke kanan. Memori perangkat tidak dicentang. Nah, ini memori perangkat tidak dicentang. Kartu SD dicentang. Nah, ini kalau kita mau rubah, batal tombol. Kita pilih saja yang mana. Memori perangkat tidak dicentang. Nah, ini dicentang saja. Ekspor Al-Quran Indonesia. Kemudian setelah kita centang, kita pilih, kita klik lagi pindahkan. Pindah tombol. Nah, sama seperti tadi cara memindahkan ke kartu eksternal. Oke, itu dia tutorial dari saya bagaimana caranya memindahkan aplikasi di kartu eksternal atau kartu memori. Terima kasih.